Saudara, setelah menjalani pemeriksaan di Barreskrim sebagai terlapor, Jokowi mengaku siap melanjutkan tudingan ijazah palsu ke pengadilan. Baginya tuduhan soal ijazahnya sudah keterlaluan, lalu bagaimana mendudukkan perkara ijazah palsu dalam aturan hukum nasional? Dan adakah sanksi hukum bila seseorang atau institusi menerbitkan ijazah palsu? Kita bahas bersama kuasa hukum Joko Widodo, sudah ada Bung Yakub Hasibuan, dan juga sudah ada penuding ijazah palsu Joko Widodo, Bung Roy Suryo yang sudah hadir di studio. Terima kasih Bung Roy. Serta ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, sudah ada Profesor Jamin Ginting. Terima kasih Prof. Jamin sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih juga Sore Bung Prof, Yakub. sore Pak Yakub. Ya, saya sore akan Mas Roy, sore Mbak, sore Prof. Jamin. Ya, saya akan ke Bung Roy terlebih dahulu. Ya. Hari ini Pak Jokowi diperiksa dan juga kembali membawa ijazah yang sempat diperiksa ya, dilaporkan. Kalau Anda melihatnya, apakah ini bagian dari kesiapan Joko Widodo terhadap tudingan Anda? Komentar saya satu, kalau boleh kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Barreskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 9.47, sudah saya hitung tadi, keluar 10.42. Berarti 22 pertanyaan itu bisa diselesaikan, satu pertanyaan itu kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan selama 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Barreskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli, biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi. Kapan waktu ngeprintnya, ya? Kapan waktu kemudian mendengarkan nama bapak lengkapnya, baru. Jadi dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja. Tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Barreskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Gitu. Oke, saya coba tanya ke Bung Yakub. 22 pertanyaan diajukan penyidik ke Pak Jokowi. Apakah sudah ada spesifik soal autentifikasi ijazah? Dan apa saja sebenarnya dari 22 pertanyaan itu yang paling besar porsinya? Iya, pertama-tama tentunya saya agak sedikit menyayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya tadi prosesnya seperti apa. Dan mungkin harusnya di sini ada juga dari pihak penyidik untuk mengimbangi itu, karena yang berhak menjawab kan nanti penyidik. Tapi kalau untuk diskusi tadi, kalau boleh saya klarifikasi untuk tadi itu ada 8 pertanyaan besar yang terbagi-bagi, yang poin-poinnya itu kami total ada 22. Kalau hanya kita diskusi secara, walaupun kembali lagi, saya sebenarnya tidak mau mengomentari apa yang Mas Roy sampaikan. Tapi paling gampang nih Mas Roy, tanya, apakah Anda sehat? Ya, itu satu pertanyaan. Emang itu berapa lama butuh waktu yang menjawab, apakah Anda sehat Mas Roy? Nah, itu kan sehat jasmani dan rohani, kalimatnya panjang kan jawabannya juga. Sebentar Mas, saya lagi bicara Mas. Ya, tapi kan Mas Roy pernah diperiksa juga. Artinya tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan apapun. Dan tadi Pak Jokowi sudah hadir sendiri untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang diadukan atau dilaporkan. Nah, kalau ternyata sekarang Mas Roy mengatakan seakan-akan ada narasi-narasi keanehan, ya silahkan aja apa yang Mas Roy duga atau apa yang Mas Roy tuding, silahkan disampaikan aja Mas kalau memang ada yang aneh gitu. Tapi kalau tadi dihadiri oleh banyak pihak juga, semua berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Bung Yakub, jadi yang paling besar porsinya dari 22 pertanyaan itu apa? Autentifikasi ijazah sudah ditanya juga? Ada, tadi berdiskusi mengenai pertanyaan mengenai ijazah ada, pertanyaan mengenai skripsi ada, pertanyaan mengenai KKN ada, dan ada juga tadi mengenai ya pengalaman Pak Jokowi lah pas kuliah. Ya mungkin teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Dan ini kan udah masuk ke pokok perkara, jadi saya tidak mau mengomentari terlalu jauh mungkin Mbak. Oke, tadi ada map yang dibawa oleh Pak Jokowi, itu ijazah asli? Betul, itu ijazah asli yang sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi. Karena kemarin itu kan sempat, sebagaimana kita semua tahu, sempat kita serahkan kepada Barreskrim melalui saudara Bapak Jokowi, dan juga kami dampingi juga untuk dilakukan uji forensik.
Nah sekarang karena kebetulan Pak Jokowi juga diminta keterangan, akhirnya sekaligus serah terima dikembalikan lagi. Karena ini masih tahap penyelidikan, jadi tidak ada sita menyita, tidak ada apapun karena masih tahap penyelidikan. Nah, Gitu, Mbak. gimana Bung Roy? Sudah dibawa loh ijazah aslinya. Makanya itu, jadi harusnya ijazah itu kalau selaku barang bukti, apalagi itu primary evidence, itu disita harusnya. Atau satu lagi, tadi kan terlihat map itu terlihat tipis ya, kita bolehlah kita menduga ya, atau kita berpraduga. Katanya itu ijazah mulai dari SD sampai SMA. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Yakob, itu tadi ijazahnya semua ijazah atau hanya ijazah S1 saja ya. Oke, Dan kalaupun dibawa ya ini agak aneh juga karena harusnya itu nanti ditunjukkan pada saat Bareskrim mengumumkan itu otentik atau tidak. Sekali lagi, tim kami ya itu akan kemudian menyatakan kalau misalnya nanti Bareskrim misalnya mengumumkan, bisa juga pengumumannya nggak minggu depan loh, bisa juga malam ini. Tiba-tiba malam ini ya itu diumumkan ijazahnya otentik gitu. Tapi hanya narasi saja. Gimana bisa menunjukkan yang asli? Konon kalau yang asli itu sudah dibawa lagi oleh Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi tadi juga mengklaim akan kok ditunjukkan ke publik tapi di pengadilan. Lah ya itu makanya kan kayak Bu Mega tadi kalau bisa dibikin pendek kenapa harus dibikin panjang gitu loh. Obama saja sekelas Obama saja ditanyakan soal akte kelahirannya, dia sertifikat birth-nya langsung ditunjukkan selesai kan gitu. Ini nggak bikin ruwet, nggak bikin panjang. Jadi keraguan inilah Iya, yang bisa jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba sekali lagi tiba-tiba Puslap 4 Bareskrim itu mengumumkan, ya kita minta umumkan secara detail, secara ilmiah, secara saintifik. Ya ijazahnya tunjukkan, kemudian nanti detail pemeriksaannya, uji karbon 40-nya disampaikan, kertasnya benar apa enggak, tintanya benar apa enggak. Saya pernah katakan di Kompas ada 6 jenis tinta itu detail yang kita bisa baca dan silahkan publik atau analis-analis yang ilmiah itu baca itu, Mbak. Bung Yakub, tadi itu ijazahnya hanya ijazah S1 atau semua ijazah seperti yang sebelumnya sempat disebut Jokowi? Kita bawa semua ijazah Mbak, yang dikembalikan itu kan SMA dan kuliah. Hanya SMA dan Tapi kuliah tadi- yang tadi dikembalikan ya? Betul. Artinya Mbak. nanti, artinya ijazah asli ini sudah diperiksa secara laboratorium forensik? Iya, informasi yang kita dapatkan seperti itu. Namun kan kita kembali kita juga masih menunggu nih Mbak hasil dari Bareskrim seperti apa pemeriksaannya. Dan kita hormati, kita tunggu. Kita juga tidak mau mendahului. Dari pihak Bareskrim juga mengatakan ditunggu saja karena prosesnya masih berjalan sehingga ya kami hormati. Jadi kita tunggu saja mungkin Mbak. Bung Jamin, kalau dilihat dari konstruksi hukum saat ini, memang ijazahnya harus langsung bisa dibawa oleh Pak Jokowi ya sebelum kepolisian memberikan klarifikasi ataupun mengumumkan dari hasil uji laboratorium forensik, atau bagaimana sih? Ya ini kita lihat dulu dalam proses apa. Kalau ini dalam proses penyelidikan atau dalam proses penyidikan. Karena kalau dalam proses penyelidikan, dia nggak melakukan penyitaan, begitu ya. Dia harus dikembalikan kepada barang di mana benda tersebut diminta. Ya diminta, bukan disita kalimatnya. Nah, tapi kalau dalam proses penyidikan, ada upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang akan dijadikan bukti nantinya untuk menguatkan dugaan adanya tindak pidana tersebut. Nah, saya sedikit mengomentari karena juga saya berlatar belakang dari dunia pendidikan ya. Pada umumnya semua ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh universitas itu juga terdaftar datanya di Kementerian Dikti, ya Pendidikan Dikti. Jadi saya kira perlu juga dipanggil Kementerian Pendidikan pada saat itu terkait dengan laporan-laporan yang ada urutan ijazahnya dan juga nama-nama orang yang mendapatkan ijazah berdasarkan laporan dari university tersebut ya, UGM dalam hal ini. Jadi pendidikan tinggi pada saat itu, kementerian pada saat itu bisa menunjukkan juga bukti-bukti apakah ijazah registernya itu juga terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi pada saat itu. Jadi itu juga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dari negara untuk menyatakan bahwasanya itu benar-benar sinkron ya apa yang ada di Kementerian Pendidikan pada saat itu dan juga yang ada pada UGM pada saat itu juga begitu. Oke, ketika
pihak kepolisian sudah melakukan uji laboratorium forensik. Ya. Harusnya sejatinya memang publik diberikan informasi. Persis. Lalu seperti apa nantinya pihak kepolisian akan menangani kasus ini? Kita masih akan kembali membahasnya usai jeda, tetap bersama kami.